Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram wal mawahibil 'idham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram masabihid dhalam wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Muassis Al-Ma'had Romoh Kiai Al-Hajj Mbah Muhammad Yunus atadallahu umrah fi khair wa afiyah wa hafidhahu min kulli balwa fid dunya wal ukhra. Segenap putra-putra Kiai Muhammad Yunus yang saya hormati, Kiai Al-Hajj Mashkur yang saya hormati, segenap unsur musbida yang saya hormati pula, para asatidzah dan ustadzat yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, saat ini Allah mentakdir kita semuanya menghadiri haflah intiha ikhtibar sanawi yang diadakan oleh Pondok Pesantren Darussalam. Mudah-mudahan segenap santri dan santriwati Pondok Darussalam Allah berikan kepada mereka ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat, dijadikan mereka ulamaul amilin, qurrat ain sayyidil mursalin. Amin Allahumma amin. Ilmu itu ada dua. Ada yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ada yang dikatakan ilmu dhar, ilmu yang madarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, kata Nabi. Ilmun fil qalbi wa dzalika huwal ilmun nafi'. Yang pertama, ilmu yang ada dalam hati, itulah ilmu yang manfaat. Wa ilmun fil lisani wa dzalika hujjatullahi ala ibni Adam. Yang kedua, ilmu yang cukup ada di mulut, dan itu adalah bukti Allah untuk menyiksa, memasukkan neraka bagi manusia nantinya. Ilmu yang dimaksud ilmu dalam hati yaitu hati manusia yang asalnya sombong dengan ilmu menjadi tawadhu, ilmu yang manfaat. Hati orang yang berani
bermaksiat kepada Allah, dengan ilmu tadi itu menjadi takut kepada Allah. Itulah ilmu yang dalam hati yang manfaat. Hati manusia yang cinta dunia dengan ilmu tadi itu jadi zuhud. Itulah ilmu yang manfaat. Hati manusia yang merasa bangga dengan ibadahnya menjadi orang-orang yang dia tidak mempunyai nilai apa-apa pada dirinya. Itulah ilmu yang manfaat. Ada orang tambah ilmunya, tambah sombongnya. Tambah ilmunya, tambah berani maksiat kepada Allah. Walaupun ilmunya banyak, maka ilmu itu tidak manfaat. Sama dengan duit, tapi nggak laku. Nggak manfaat. Duit lama-lama nggak laku. Atau duit monopoli. Untuk main monopoli, nggak laku. Tulisannya ratusan ribu, tapi nggak laku. Sama dengan ilmu begitu. Yang kedua, ilmu yang bermadarat. Madarat bagi yang punya ilmu dan juga madarat bagi yang lainnya. Ilmu yang cukup ada di mulut, hanya sekedar untuk ceramah, hanya sekedar untuk nasihat, hanya sekedar untuk ngomong, tapi nggak diamalkan. Kalau perlu menfatwakan, tidak dasar dengan ilmu yang menghantarkan dia ke ridha Allah. Ini yang akan bisa menyebabkan manusia tadi itu masuk ke neraka Allah walaupun ilmunya banyak. Karena itu Rasulullah SAW berlindung kepada Allah terhadap ilmu yang enggak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Nabi berlindung kepada Allah daripada ilmu yang enggak manfaat. Karena bahaya, saudara. Kalau itu ilmu manfaat, diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan darajah atau darajatain, tapi darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang beriman di kalangan manusia derajatnya, dan Allah mengangkat orang yang beriman yang punya ilmu banyak derajat. Kata Ibnu Abbas, yarfa'illahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu bisab'imiati darajah ma baina darajataini masiratu 500 am. Allah mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu daripada orang-orang beriman tapi nggak punya ilmu dengan 700 tingkat derajat. Antara derajat satu yang dengan derajat kedua jaraknya 500 tahun perjalanan kali 700. Gampangannya begini, bedanya presiden sama kepala desa itu berapa tingkatan sih? Kepala desa kalau naik pangkatnya jadi apa? Camat, satu tingkatan. Camat kalau mau naik pangkatnya jadi apa? Bupati. Bupati kalau naik pangkatnya jadi gubernur. Gubernur kalau naik pangkatnya jadi menteri. Menteri kalau naik pangkatnya jadi presiden. Cuma 5 tingkatan. Bedanya kepala desa dengan presiden 5 tingkatan. Cuma presiden satu bisa mengatur seluruh kepala desa dalam satu negara. 1 banding ribuan kepala desa. Kalau kepala desa mau jadi camat, itu mungkin perlu belajar 3 tahun. Bisa jadi camat, kalau mau ningkat.
Camat ingin jadi bupati, wah, perlu usaha mungkin hanya beberapa tahun. Nggak mungkin sampai 500 tahun mau naik pangkat tadi itu. Ini bisa dibayangkan pangkatnya, tingkatannya orang biasa dengan orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu 700 tingkatan. Naik satu tingkatan perlu 500 tahun perjalanan. Artinya jauh sekali bedanya orang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu, saudara. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu? Itu bukan untuk sampean jawab. Anak kecil udah tahu. Tapi itu adalah satu ketegasan, ay la yastawuna fid dunya wala fil akhirah. Nggak mungkin sama orang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu di dunia maupun di akhirat. Gampangannya, bedanya Sunan Ampel sama sampean apa? Sama manusianya. Tapi Sunan Ampel 500 tahun lebih meninggal dunia, rame kuburannya. Dari mana-mana ziarah kepada beliau. Dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri. Siapa nggak tahu Sunan Ampel? Saya sama sampean hidup ini tidak ada yang ziarah, apalagi mati. Bedanya apa? Bedanya sana punya ilmu yang manfaat, kita nggak punya ilmu, saudara. Ini di dunia, apalagi nanti ada di akhirat. Bedanya Imam Syafi'i dengan kita, ya jauh beda. Ilmunya dipelajari ada di mana-mana. Tapi sekali lagi, ilmu yang manfaat. Allah sendiri mendefinisikan orang yang punya ilmu itu bukan orang yang apalannya banyak, yang apal alfiyah di luar kepala, yang apal zubat di luar kepala, yang apal kitab di luar kepala. Bukan itu. Allah mendefinisikan orang yang punya ilmu itu adalah orang yang takut sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inna kalau bersambung dengan ma zaidah ada ifadatul hasr. Innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang punya ilmu. Kalau ada orang yang punya ilmu kok berani maksiat masih, berani nonton film porno masih, berani bohong masih, berani makan haram masih, itu bukan ulama menurut Al-Quran. Karena innama, tapi itu ngelama namanya. Bahaya sekali, saudara, hati-hati. Tuntutannya orang yang nggak punya ilmu wajib mencari ilmu. Tuntutannya orang yang punya ilmu harus patuh dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Wailun lil jahil marratan wahidah wa wailun lil alim idza lam ya'mal bi ilmihi sab'a marrat. Celaka orang yang bodoh satu kali kalau dia maksiat, tapi orang yang punya ilmu kalau dia maksiat 7 kali lipat celakanya. Al ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Fa idza 'amilta bihi kana al ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti jeleknya kamu sampai kamu mau mengamalkan isinya. Kalau udah kamu amalkan, baru itu akan bisa menjadi bukti baiknya kamu. Di dalam Al-Quran Allah juga menceritakan orang yang punya ilmu tapi bukan terhormat. Punya ilmu tapi tidak terhormat. Kenapa? Karena nggak diamalkan ilmunya. Lihat bagaimana Allah menceritakan tentang ahlul kitab. Alladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara.
Orang-orang yang dikasih ilmu Taurat tapi nggak ngamalkan isinya, itu bukan ulama. Tapi itu adalah keledai bawa kitab. Karena itu kalau ada santri kok dia masih tetap maksiat kepada Allah, itu keledai bawa kitab itu. Ustadz kok masih, dia tadi itu tahu haram kok masih melakukan yang haram, berani, itu keledai bawa kitab. Dalam ayat yang lain Allah menghikayatkan Bal'am bin Ba'ura, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Orang yang semisal Bal'am itu adalah semisal anjing. Anjing itu memang jenis binatang yang menjulurkan lidahnya, melet. Mau dididik melet, di tengah hutan pun juga melet, dibawa ke tengah kota pun melet. Karena memang jenisnya adalah binatang melet. Begitu juga kalau udah orangnya jelek, walaupun dikasih ilmu nggak berubah, tetap kejelekannya terus. Tetap maksiatnya terus. Orang yang demikian ini sama dengan anjing, kata Allah. Bukan sebutan yang baik, keledai, anjing. Karena itu, apalagi yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin ya. Tadi diceritakan sama Kiai Muhammad Yunus, ya Allah, kitab Ihya Ulumuddin kitab azim. Alhamdulillah di rumah saya, mulai zaman datuk sampai abah sampai kita sekarang, setiap hari baca kitab Ihya Ulumuddin dan setiap tahun dihatamkan. Jadi wirid itu. Kalau mau hadir hataman Ihya di tempat saya, Jumat ketiga setelah salatul asr bulan Syawal ada hataman Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kata Imam Nawawi, kadal ihya an yakuna Qur'anan. Nyaris ihya itu menjadi Quran, nyaris kada. Kada itu berarti layakunu, yagrubu, sama dengan yushiku. Nyaris kitab Ihya itu menjadi seperti Al-Quran. Kenapa? Bacanya dibaca seperti hizib. Di rumah itu bacanya seperti hizib, gak pakai diartikan. Dibaca seperti hizib, dihatamkan. Hatam diulangi lagi, hatam diulangi lagi. Ya puluhan kali, mungkin sudah bisa ratusan kali itu nanti. Setiap hari. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf berkata, man lam yagra ihya falaysa lahu haya. Orang yang enggak baca ihya berarti enggak tahu perasaan malu. Ada lagi menyatakan man lam yagra ihya falaysa minal ahya. Kalau orang enggak baca ihya berarti bukan termasuk makhluk hidup itu. Amwat fa'adsaduhum qoblal guburi guburu itu. Sebelum dikubur jasadnya udah jadi kuburan itu. Ada juga yang berkata lawistukhrijat law muhiyat jami'ul ulum lastukhrijat minal ihya. Kalau seandainya ilmu-ilmu kitab itu dihapus semuanya, bisa digali lagi dari kitab Ihya. Luar biasa itu kitab Ihya. Ada lagi menyatakan lau ba'atsallahu al-amwat lama awsaw al-ahya illa biqiraati ihya. Kalau seandainya Allah itu menghidupkan orang-orang yang mati, pasti mereka akan wasiat, jangan lupa ya baca kitab Ihya Ulumuddin. Karena itu ilmu di Ihya, ilmu yang menghantarkan untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting saudara kitab Ihya Ulumuddin, tapi amalkan, dirasapi betul. Baik. Kalau begitu ilmu ini memang adalah kebutuhan utama untuk kita bisa beribadah benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tanpa ilmu ibadah kita juga nggak bernilai. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Tapi ibadah yang didasari ilmu. Ibadah tanpa dasar ilmu